Yang ini dilewati aja. Lanjutkan Ana ke yang berikutnya Ana. Ah, sekarang kita coba melihat kepada petunjuk-petunjuk Tuhan lainnya lagi. Ya, tadi kita sudah dikasihkan dua petunjuk, sekarang kita coba lihat lambang-lambang angka 40. Ya, dari sekian banyak angka-angka di Alkitab, ya, ini coba kita baca catatan dulu. Petunjuk Tuhan dari angka 40 menunjukkan adanya pembagian waktu dalam perjalanan pendidikan kerohanian umat Allah. Dan angka 40 tersebut menunjukkan adanya waktu yang dikhususkan bagi persiapan menghadapi sesuatu penugasan penting. Sebentar, Ana jangan digeser. Jadi saudara lihat, kalau saudara rajin membaca, saudara akan melihat bahwa ternyata Tuhan mempunyai angka-angka lambang di dalam menjelaskan kepada kita calon-calon 144.000. Di dalam pekabaran yang Tuhan berikan banyak Tuhan menggunakan lambang-lambang. Nah, salah satu angka yang Tuhan gunakan adalah angka 40. Dan angka 40 ini kalau saudara ikuti, ini adalah suatu masa pembagian waktu dalam perjalanan pendidikan kerohanian umat Allah. Ya. Jadi 40 hari, 40 ini, ya, ini menunjukkan adanya waktu yang dikhususkan bagi persiapan menghadapi sesuatu penugasan penting. Ya, kita akan ikuti kira-kira apa yang saya buat catatan ini memang kira-kira demikian atau tidak. Khusus angka 40 ini selalu berkaitan dengan suatu persiapan, waktu yang dipersiapkan bagi calon-calon pekerja dari petugas-petugas Tuhan untuk sebelum melakukan sesuatu penugasan penting. Tapi secara individu-individu, angka 40 ini tidak kita dapatkan di dalam kehidupannya Ayub, Abraham, ya, kehidupannya Lot, kehidupannya Yakub, kita tidak dapatkan angka 40. Kita akan dapatkan angka 40 di dalam orang-orang yang akan Tuhan tugaskan untuk melaksanakan suatu tugas penting penyelamatan kepada orang banyak. Mari kita ikuti. Setelah membaca dan mengikuti perjalanan umat Allah dari masa ke masa, kita dapatkan sesuatu petunjuk yang berharga, yaitu dari sekian banyak lambang-lambang angka Alkitab, kita memiliki sesuatu lambang angka yang penting yang berkaitan dengan waktu-waktu sebelum sesuatu pekerjaan diberikan, yaitu angka 40. Berikut kita coba menelusuri lambang istimewa tersebut. Yang pertama, Yesus dicobai 40 hari dahulu setelah baptisannya sebelum dia melaksanakan tugas misi utamanya. Ya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang berantara. Ucapan Markus masih lebih tegas lagi. Katanya, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar selama di situ ia tidak akan makan apa-apa. Ya, saudara lihat angka 40. Ada 40 hari, ada 40 tahun. Ya, nanti kita ikuti. Kita lanjut. Ketika Yesus dibawa ke padang belantara untuk digoda, ia dibawa oleh roh. Ia tidak mengundang penggodaan. Ia pergi ke padang belantara untuk mengasingkan diri, untuk merenungkan tugas serta pekerjaannya. Jadi Tuhan pergi 40 hari itu dalam rangka untuk mengasingkan diri, untuk merenungkan tugas apa yang akan ia kerjakan setelah dia selesai dibaptis. Ya, saudara lihat, ini jadi artinya ada periode sebelum 40 hari dan setelah periode 40 hari. Ya, jadi Yesus sebelum melaksanakan tugasnya, walaupun kalau kita pikir harusnya setelah dibaptis ya dia langsung melaksanakan pekerjaannya, tapi Yesus harus menghadapi 40 hari dahulu. Ya, jadi kita lihat ini contoh yang pertama sebelum seseorang ditugaskan
untuk menyelamatkan, misi penyelamatan, dia harus melaksanakan suatu periode 40. Dan 40 yang dilaksanakan oleh Yesus adalah 40 hari. Oleh puasa dan doa, ia harus mempersiapkan dirinya untuk jalan berlumuran darah yang mesti ditempuhnya. Tetapi setan mengetahui bahwa juru selamat telah pergi ke padang belantara dan pikirnya inilah saat yang terbaik untuk menghampiri dia. Kita lanjut. Bagi Kristus, seperti juga bagi dua sejoli suci di Taman Eden dahulu, selera adalah dasar pencobaan besar yang pertama. Justru di mana kebinasaan itu telah mulai, disitulah pekerjaan penebusan kita mesti mulai. Sebagaimana Adam jatuh oleh pemanjaan selera, demikian juga oleh penyangkalan selera Kristus mesti menang. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparnya Yesus, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pemanjaan yang tidak dikendalikan dan penyakit yang diakibatkannya serta kemerosotan yang ada pada kedatangan Kristus yang pertama kali akan timbul lagi dengan keburukan yang hebat sebelum kedatangan yang kedua kali. Kristus mengatakan bahwa keadaan dunia ini akan sama seperti pada zaman sebelum air bah. Dan seperti di Sodom dan Gomora, setiap angan-angan hati akan senantiasa jahat adanya. Justru di ujung zaman yang menakutkan itulah kita hidup sekarang. Maka kepada kita haruslah tertanam dengan sedalam-dalamnya pelajaran tentang kuasa juru selamat itu. Hanya oleh penderitaan yang tak terperikan yang ditanggung oleh Kristus itulah kita dapat menilai buruknya pemanjaan yang tak dikekang. Teladan yang diberikannya mengatakan bahwa satu-satunya harapan kita untuk mendapatkan hidup kekal ialah menundukkan segala selera dan nafsu kepada kehendak. Ya. Saudara, kita lihat yang dihitamkan, kepada kita harus tertanam dengan sedalam-dalam pelajaran tentang kuasa juru selamat itu. Oke, lanjut dulu anak sebelum kita bahas. Nah, ini yang pertama tadi cerita dari Yesus. Ya, kita lihat sebelum kita masuk kepada cerita yang berikutnya, kita lihat Yesus sebelum memulai misinya untuk penyelamatan orang banyak, Yesus harus dipersiapkan dahulu selama 40 hari. Ya. Dan 40 hari itu Yesus misinya tadinya hanya untuk mengasingkan diri. Ya, untuk mengasingkan diri. Tapi di dalam mengasingkan diri ini ternyata setan ikut hadir, setan mencobai. Tapi pada dasarnya misinya dia adalah untuk mengasingkan diri. Dan 40 hari itu dia berpuasa. Setan datangnya di ujung, bukan di tengah-tengah atau di awal dari 40 hari. Ya, jadi berpuasanya 40 hari itu bukan ciptaannya setan, bukan cobaannya setan di dalam puasanya. Ya, saudara bisa pelajari kembali bahwa puasanya itu adalah misinya, bagian dari misinya Yesus. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan berpuasa? Artinya apa? Artinya Yesus sedang menghilangkan semua kepentingan-kepentingannya dia. Dan dalam hal yang diceritakan di atas adalah yang berkaitan dengan keinginan-keinginan selera makan. Ya. Jadi artinya apa? Artinya di sini ditunjukkan bahwa bukan hanya kepada cerita murid-muridnya Yesus disediakan 40 hari. Bukan hanya dari cerita tentang Musa yang naik ke Gunung Sinai tadi 40 hari. Ternyata cerita tentang Yesus pun juga disiapkan satu jangka waktu singkat 40 hari. Sebelum Yesus menjalani tugasnya melaksanakan penyelamatan bagi manusia, bagi orang banyak. Ya. Jadi kita lihat dari contoh satu ini ada 40 hari disiapkan. Oke, lanjut yang berikutnya Musa. Jadi dalam cerita Musa ini ada 3 bagian. Musa sendiri dia harus menjalani tentang 40 tahun di padang belantara sebelum dia ditugaskan memimpin bangsa Israel. Terus ada 40 hari dia naik ke Gunung Sinai dan ada 40 tahun bagi bangsa Israel.
Nanti kita lihat, angka 40 semuanya menunjukkan sebuah angka yang Tuhan siapkan bagi calon-calon 144.000 dalam dipersiapkan menjadi para pekerja-pekerja yang akan digunakan bagi Tuhan bagi penyelamat, bagi misi penyelamatan orang baik. Ya, oke, kita lanjut. Tuhan memimpin perjalanannya itu dan ia memperoleh tempat bernaung bersama dengan Yitro, imam dan juga pemimpin di Midian, yang juga seorang penyembah Allah. Setelah beberapa waktu Musa menikah dengan salah seorang anak Yitro, dan di tempat ini di dalam pelayanannya kepada mertuanya sebagai gembala dari kawanan dombanya, ia tinggal selama 40 tahun. Ya, ingat ini lambang 40 lagi. Oke, lanjut. Dengan membunuh orang Mesir itu, Musa telah jatuh ke dalam kesalahan yang sama yang sangat sering diperbuat oleh leluhurnya, yaitu melaksanakan dengan tangannya sendiri apa yang telah dijanjikan Allah akan dilakukannya. Bukanlah kehendak Allah untuk melepaskan bangsa itu dengan jalan berperang, sebagaimana yang disangka Musa, melainkan oleh kuasanya yang besar itu agar supaya kemuliaannya itu hanya diberikan kepadanya saja. Namun demikian tindakannya yang kejam itu telah dikendalikan oleh Allah sehingga itu dapat melaksanakan maksudnya. Musa belum bersedia untuk tugasnya yang besar itu. Ia masih harus mempelajari pelajaran-pelajaran yang sama tentang iman yang telah diajarkan kepada Abraham dan Yakub untuk tidak bersandar kepada kekuatan manusia atau kebijakan manusia, tetapi kepada kuasa Allah bagi kegenapan janji-janjinya. Dan ada juga pelajaran lain yang di tengah-tengah kesunyian di antara gunung-gunung itu harus dipelajari oleh Musa. Di dalam sekolah penyangkalan diri serta kesukaran, ia harus belajar untuk sabar, untuk menahan nafsunya sebelum ia dapat memerintah dengan bijaksana. Ia harus diajar untuk menurut. Hatinya harus selaras dengan Allah sebelum ia dapat mengajarkan pengetahuan tentang kehendaknya kepada Israel. Oleh pengalamannya sendiri, ia harus dipersiapkan untuk mempraktekkan penjagaannya sebagai seorang ayah terhadap semua orang yang memerlukan pertolongan. Ya, oke, lanjut anak. Manusia tidak akan mau menjalani jangka waktu yang lama yang penuh dengan kesukaran dan dalam keadaan yang terpencil seperti itu menganggapnya sebagai pemborosan waktu. Tetapi hikmat yang tidak terbatas itu telah memanggil dia yang akan menjadi pemimpin bangsanya untuk memakai jangka waktu 40 tahun itu di dalam pekerjaan yang rendah sebagai seorang gembala. Kebiasaan untuk menjaga, kebiasaan untuk melupakan diri, serta memelihara kawanan domba itu, bila dikembangkan, akan menyediakan dirinya untuk menjadi gembala Israel yang berbelas kasihan dan panjang sabar. Tidak ada keuntungan yang dapat diberikan oleh pendidikan manusia yang dapat menjadi pengganti bagi pengalaman ini. Berapa banyak pekerjaan yang berguna dan terhormat dalam pekerjaan Allah telah menerima latihan di tengah-tengah tugas yang sederhana dari jabatan yang paling rendah dalam hidup. Musa adalah calon raja Mesir, tapi Allah tidak mengambilnya dari istana raja untuk melakukan pekerjaan yang ditentukan. Hanya ketika ia telah 40 tahun menjadi gembala yang setia, barulah ia dikirim untuk menjadi pembebas bangsanya. Gideon diambil dari lantai pengirikan untuk menjadi perkakas di tangan Allah untuk melepaskan pasukan tentara Israel. Elisa dipanggil untuk meninggalkan bajak dan melakukan suruhan Allah. Amos adalah seorang petani, penggarap lahan ketika Allah memberikan suatu pekabaran untuk diberitakan. Saudara, ada satu kutipan lagi yang terakhir di bawah. Semua yang menjadi teman sekerja dengan Kristus akan menghadapi kesukaran besar. Pekerjaan tidak enak untuk dilaksanakan dan pelajaran petunjuk mereka harus dipilih dengan bijaksana, disesuaikan dengan keunikan tabiat mereka dan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Ana boleh ke atas sedikit. Saudara-saudara sekalian, coba kita lihat lagi. Ini lambang angka 40. Anak geser sampai di situ aja, anak. Sampai beberapa banyak. Geser lagi ke bawah, anak. Oke, berhenti sampai situ. Saudara lihat. Jadi saudara lihat angka 40. Tuhan gunakan untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan di dalam rencana penyelamatan umat Allah
Tuhan selalu mempunyai 2 periode pendidikan kepada calon-calon pekerjanya. Ya, di dalam lambang murid-muridnya Yesus kita sudah dikasih lihat ada periode 3,5 tahun, ya, sejak saat dia menerima sesuatu pekabaran sampai sesuatu waktu dia akan memasuki suatu pendidikan khusus, karantina, ya, persiapan untuk menjadi pekerja-pekerja roh suci hujan akhir. Dan pengalaman ceritanya Musa adalah demikian juga. Ya, tadi kita lihat Yesus sebelum penugasannya dia harus mengalami sebuah perjalanan 40 hari. Musa pun juga demikian, sebelum penugasannya dia harus mengalami suatu pendidikan 40 hari. Dan kita tadi sudah sama-sama baca di dalam 40 hari itu hal-hal yang Musa pelajari adalah hal-hal yang tidak sama dengan apa yang ia telah pelajari di dalam periode sebelumnya sejak didikan dari kecil oleh ibu kandungnya. Ya, kita diperlihatkan ada pelajaran-pelajaran yang berbeda yang Musa harus hadapi. Oke, kita lanjut lagi ke angka 40 yang lain. Sekarang 40 hari Musa naik ke Gunung Sinai mengambil 2 loh batu. Ya, ini tadi kita sudah sama-sama ikuti dari gambar tadi. Saya tidak akan bahas lagi karena sudah pernah kita baca sama-sama. Kita lanjut, ya. Ini adalah lambang 40 hari Tuhan persiapkan, ya. Jadi Tuhan persiapkan sebuah lambang 40 hari untuk Tuhan memisahkan dulu, ya, sekam daripada gandum. Ya. Jadi Tuhan sebelum mau melaksanakan sesuatu misi penyelamatan, Tuhan beresin dulu para pekerja-pekerjanya. Dari pengalaman 40 harinya Musa naik ke Gunung Sinai. Ana lanjut, Ana. Ya. Nah, itu kita lihat ada Harun ya. Jadi Harun itu menggantikan posisinya Musa, ya. Jadi kita sekarang ini di dalam periode tidak lagi dipimpin oleh manusia, tidak lagi dipimpin oleh kepemimpinan organisasi, melainkan dipimpin oleh Harun contoh saingan. Dan Harun ini banyak yang lembek katanya, ya. Adalah sangat menarik kepada orang banyak sekarang ini seperti pada zaman Israel, dan hingga kini masih ada Harun yang lembek yang sementara menduduki jabatan berwenang dalam sidang akan menyerah kepada keinginan orang-orang yang belum berserah, dan dengan demikian mendorong mereka berbuat dosa. Nah, jadi di dalam periode ini maka karena dipimpin oleh Harun yang lembek, maka bermunculanlah angin-angin pengajaran. Nah, ini menjadi satu ujian bagi kita semua. Dan Tuhan memegang kendali di dalam tangannya sendiri. Maka kita harus kenali yang mana tuh bagian atau kelompok mana yang Tuhan memegang kendali di dalam tangannya sendiri, ya. Yang berikutnya 40 tahun dibutuhkan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Pengembaraan di padang gurun bukan hanya ditetapkan sebagai satu hukuman terhadap pemberontakan dan orang-orang yang bersungut, ya. Tetapi itu juga merupakan satu disiplin bagi generasi yang sedang muncul. Jadi 40 hari itu bukan hanya untuk satu hukuman terhadap pemberontakan dan orang-orang yang bersungut, tapi juga merupakan satu disiplin bagi generasi yang sedang muncul. Ya. Sebagai persiapan untuk memasuki tanah perjanjian, Musa menyatakan kepada mereka, maka haruslah engkau insaf. Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jika ia membiarkan engkau lapar dan memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara lihat bahwa 40 hari ini Tuhan melakukan hukuman terhadap pemberontakan. Sebelum Tuhan memasuki periode 40 hari,
saudara bisa ikuti bangsa Israel tidak ada pembinasaan. Waktu dia lewati air laut, Laut Merah, itu yang binasa orang-orang Mesir. Ya, sebelumnya itu sebelum 40 hari ini Tuhan tidak melakukan pembinasaan, tapi di dalam periode 40 hari Tuhan coba mengeluarkan sekam dari antara gandum. Di dalam 40 hari itu banyak peristiwa-peristiwa terjadi, ya, tentang Korah, Datan, dan Abiram, terus tentang ular, patung ular, ya, tentang siapa lagi itu, ya, berbagai macam seleksi yang Tuhan lakukan di dalam periode 40 hari. Jadi lambang 40 hari ini adalah sama dengan lambang 40 tahun, ini sama dengan 40 harinya Musa naik ke Gunung Sinai. Tuhan memisahkan antara gandum dan sekam. Oke, lanjut anak. Nah, ini kita lihat selama 40 tahun ketidakpercayaan, persungutan, dan pemberontakan telah menutup Israel kuno dari tanah Kanaan. Ya, dosa-dosa yang sama telah menunda masuknya Israel modern ke tanah Kanaan surgawi. Ya, jadi 40 tahun Israel modern. Jadi angka 40 tahun. Diingat ada periode yang membedakan, ada sebelum 40 tahun dan sesudah 40 tahun. Jadi Israel modern, yaitu calon-calon 144.000, dia harus masuk di dalam periode lambang dari 40 tahun. Dan 40 tahun ini jangan kita katakan ini 40 tahun yang sesungguhnya. Sebagaimana tadi kita sudah pelajari dari murid-muridnya Yesus, dari juga Musa naik ke Gunung Sinai, ini semua adalah lambang. Ya, oke, kita lanjut. Dosa-dosa yang sama telah menunda masuknya Israel modern ke tanah Kanaan surgawi. Janji-janji Allah tidak pernah salah dalam keadaan apapun. Adalah ketidakpercayaan, keduniawian, ketidaksucian, dan perbantahan di antara orang-orang yang mengaku milik Tuhan yang membuat kita tetap berada di dalam dunia yang penuh dosa dan kesedihan ini bertahun-tahun lamanya. Ya, jadi adanya ketidakpercayaan, keduniawian, ketidaksucian, dan perbantahan, ya, di antara orang-orang yang mengaku milik Tuhan membuat kita berada di dunia ini. Ya, jadi kita masih tetap di dunia ini karena ada orang-orang berdosa di antara kita, dan ini semua harus dibersihkan. Ya. Dan itu dibersihkan di dalam periode 40 tahun. Lambang 40 tahun sama dengan 40 harinya Musa naik ke Gunung Sinai. Ya. Nah, yang lambang berikutnya tentang 40 kita dapatkan dari cerita murid-muridnya Yesus. Ya, murid-murid Yesus perlu menjalani 40 hari bersama Yesus setelah bangkit sebelum bertugas. Ya, oke, lanjut anak. Selama 40 hari Kristus tinggal di dunia ini menyediakan murid-murid untuk pekerjaan yang ada di hadapan mereka dan menjelaskan yang sampai kini mereka belum sanggup untuk mengerti. Ia mengucapkan nubuatan-nubuatan tentang kedatangannya, penolakannya oleh orang-orang Yahudi, dan kematiannya, menunjukkan bahwa tiap-tiap perincian dari nubuatan-nubuatan ini telah digenapi. Ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menganggap kegenapan nubuatan ini sebagai suatu kepastian kuasa yang akan menyertai mereka dalam pekerjaan mereka di masa yang akan datang. Lalu ia membuka pikiran mereka. Kita baca sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya kita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Lalu ia menambahkan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Selama hari-hari yang digunakan oleh Kristus dengan muridnya, mereka memperoleh suatu pengalaman yang baru. Ya, jadi 3,5 tahun itu dia tidak pernah mempunyai pengalaman sebagaimana di dalam 40 hari. Tadi kita sudah baca, di dalam 40 hari Tuhan membukakan hal-hal yang dahulu dia tidak mengerti. Ya, jadi 40 hari ini berbeda dengan periode 3,5 tahun. Jadi jangan saudara melakukan pembelajaran di dalam periode sekarang ini, pembelajaran yang sama dengan periode saudara di dalam periode yang kemarin. Ya, kita harus mempelajari hal-hal yang baru di dalam periode yang 40 hari. Hal-hal yang masih di bawah yang di permukaan sudah kita tinggalkan. Kita belajari hal-hal yang tersembunyi. Ya.
Kita baca yang dihitamkan. Mereka tidak di tempat di mana mereka dapat mengatakan aku tahu kepada siapa aku percaya. Mereka mulai menyadari sifat dan luasnya pekerjaan mereka. Jadi artinya 3,5 tahun mereka belum paham. Tapi di dalam 40 hari mereka dibuat mengerti apa yang Tuhan punya rencana bagi mereka. Jadi 3,5 tahun mereka belum tahu apa yang akan mereka ditugaskan seperti apa kepada mereka. Ya, oke. Ini adalah 40 hari. Saudara-saudara sekalian, ini semua lambang 40. Ana, boleh lanjut, Ana? Nah, oke. Kita sudah sampai kesimpulan. Sekarang kita coba baca sama-sama. Melihat kepada contoh-contoh perjalanan umat Allah di masa yang lalu, terlihat adanya pembagian waktu ya dalam kehidupan kerohanian umat Allah yang akan memperoleh suatu penugasan bagi keselamatan orang banyak. Ya, saya perlu garis bawahi kepada kita semua ya, suatu penugasan khusus bagi keselamatan orang banyak. Ya, terdapat pembagian waktu. Dan pembagian waktu ini tidak kita lihat di dalam kehidupan Abraham. Kita tidak lihat di dalam kehidupannya Ayub, kita tidak lihat di dalam kehidupannya Daniel, kita tidak lihat di dalam kehidupannya Yakub. Karena apa? Pengalaman-pengalaman mereka ini, ya, mereka tidak diberikan penugasan untuk penyelamatan orang banyak. Mereka diceritakan pengalaman hidupnya adalah untuk pembelajaran bagaimana kita juga menjadi orang-orang yang menjadi pelaksana-pelaksana firman. Tapi bagi keselamatan orang banyak, mereka ini bukanlah sebuah contoh bagi kita, ya. Tetapi untuk bagi keselamatan orang banyak, kita lihat seperti tadi di atas, kita lihat Tuhan membagi waktu, ya, waktu kepada mereka, yaitu akan ada waktu yang dikhususkan, terpisah dari keseluruhan perjalanan kerohanian mereka. Dan waktu persiapan tersebut disediakan tepat sebelum penugasan diberikan. Ya, kita tadi ikuti di atas. Semuanya itu dikasihkan waktu yang dilambangkan dengan angka 40, ada 40 hari, ada 40 tahun. Itu disediakan waktu pada saat sebelum penugasan. Jadi tepat sebelum penugasan. Bukan 40 hari atau 40 tahun, terus ketemu, kemudian masih ada jeda lagi, baru mereka mendapatkan penugasan. Tidak. 40 hari atau 40 tahun dari contoh-contoh yang kita baca tadi, itu adalah waktu yang benar-benar tepat dipersiapkan Tuhan, dikhususkan, berbeda dengan waktu-waktu yang sebelumnya mereka sudah jalani. Ya, kita terus. Dan kita sebagai contoh saingan dari contoh-contoh pekerja Tuhan di atas, maka kita perlu memahami bahwa perjalanan kita pun akan mengalami 2 periode kehidupan kerohanian. Ya, kita pun juga akan mengalami 2 periode kehidupan, yaitu contoh saingan dari 3,5 tahun dan contoh saingan dengan 40 hari. Jadi jangan kita general seluruh kerohanian kita tuh sama, ya. Jangan kita samakan semuanya. Jadi kalau kita amati gerak-gerik di Facebook orang-orang Advent, gerak-gerik dari teman-teman kita yang di Waco, Texas, saudara amati. 10 tahun yang lalu mereka itu beragama dan hari ini beragama, mereka sama. Prakteknya sama, yaitu fishing dan hunting. Ya, sedangkan kita setelah kita punya gulungan kebenaran semakin berkembang, kita bisa melihat bahwa oh ternyata ada hal-hal yang baru yang Tuhan bukakan kepada kita di dalam periode 40 hari ini. Kita bisa melihat bahwa kita dulu sekarang dan sekarang berbeda. Ya, kita bisa lihat bagaimana dulu kita praktek yang dilambangkan dengan 3,5 tahun, pengetahuan kita sama dengan teman-teman di Waco, Texas. Tapi setelah kita mempunyai gulungan-gulungan kebenaran yang berkembang, ya, yang dilambangkan dengan 40 harinya perjalanan murid-muridnya Yesus, kita bisa menyaksikan sendiri. Pembelajaran kita pun juga lebih berkembang dibandingkan kita waktu dahulu. Ya, kita lanjut. Setelah memahami ternyata dalam pengalaman umat Allah yang memiliki penugasan bagi orang banyak, kepada mereka Tuhan mempersiapkan suatu waktu tertentu untuk masa persiapan sebelum penugasan. Maka hal yang perlu kita mengetahui bagaimana penerapannya di periode kita dan apa saja yang harus berbeda dan berubah dari diri kita memenuhi tuntutan Tuhan tersebut, sebagaimana contoh-contoh di atas yang melakukan perubahan-perubahan diri. Ya, jadi kita harus
maka kita perlu mengetahui bagaimana penerapannya di dalam periode kita dan apa saja yang harus berbeda dan berubah dari kita memenuhi tuntutan Tuhan tersebut, sebagaimana contoh-contoh di atas yang melakukan perubahan-perubahan. Ya, jadi kita harus tahu. Ya, untuk mengetahuinya, mari kita ikuti pembelajaran berikutnya. Ana lanjut. Ya, jadi sekarang kita udah tahu ya bahwa ternyata Tuhan tuh membagi umatnya ada yang 40 hari, ada lambang 40 tahun. Setiap penugasan Tuhan untuk penyelamatan orang banyak, Tuhan selalu mempersiapkan dengan lambang 40. Dan kita sekarang juga akan menghadapi suatu lambang 40. Sekarang kita sama-sama coba ikuti pertanyaan kita tadi. Memahami apa yang harus dilakukan dalam periode 40 hari persiapan calon 144 ribu. Jadi ini menjawab pertanyaan Victor tadi. Dalam 40 hari ini kita harus ngapain? Ya, apakah kita yang masih berada di tengah-tengah lingkungan orang kiri kanan kita tetap berada di tempat mereka, atau bagaimana kita ikuti tuntutan Tuhan? Allah mau menerima penyerahan diri yang tidak kurang dari penyerahan yang tanpa pamrih. Orang Kristen yang setengah-setengah berdosa tidak pernah dapat masuk ke surga. Ya, nah kita lihat tuntutan Tuhan. Jadi tuntutan Tuhan, boleh nggak kita setengah-setengah? Nggak boleh. Ya, yang seperti yang tadi yang kita bahas, bahwa kita hanya mempelajari hal-hal yang akan datang, sedangkan pembangunan pikiran dan moral kita kesampingkan. Itu nggak boleh lagi di dalam periode 40 hari ini. Kita nggak boleh lagi punya pikirannya seperti itu. Ya, kita harus sudah paham tuntutan Tuhan itu, bahwa Tuhan tidak berkenan kepada umat yang setengah-setengah. Oke, kita lanjut. Ini yang pertama. Kita lanjut aja, nggak usah kita baca semuanya. Lanjut. Nah, oke, kita lihat di sini. Kita hidup dalam suasana sihir setan. Nah, musuh akan menganyam serangan ketidakmoralan di sekeliling. Tuh, ya, jadi yang saudara Victor tadi katakan, di sekelilingnya ada inilah itulah. Ya, jadi musuh akan menganyam serangan ketidakmoralan di sekeliling setiap jiwa yang tidak dibarikade dengan kasih karunia Kristus. Nah, jadi kalau kita tidak melindungi diri dengan kasih karunia Kristus, yaitu pengetahuan kebenaran, maka kita rawan sekali. Jadi kalau kita rawan, bagaimana? Pencobaan akan datang. Tetapi jika kita berjaga melawan musuh dan menjaga keseimbangan pengendalian diri dan kemudian, maka roh yang menggoda tidak akan mempengaruhi kita. Mereka yang tidak melakukan apa-apa untuk mendorong pencobaan atau melibatkan diri akan mempunyai kekuatan untuk menahannya bila mana pencobaan itu datang. Tapi mereka yang terus berada dalam suasana jahat adalah salah mereka sendiri jika mereka dikalahkan dan jatuh dari kesetiaan mereka. Ya, jadi lihat, ini tuntutan Tuhan di dalam periode 40. Kita harus menjaga diri sedemikian keras. Kalau sampai kita jatuh, ya karena kita berada di lingkungan mereka, ya itu adalah salahnya kita sendiri. Oke, lanjut anak. Allah memandang umatnya sebagai satu tubuh, bertanggung jawab atas dosa-dosa yang terdapat di antara mereka. Jika para pemimpin jemaat lalai mencari dengan rajin dosa-dosa yang mendatangkan murka Allah atas tubuh itu, maka mereka bertanggung jawab atas dosa-dosa itu. Ya, jadi saudara lihat, jadi kita harus rajin mencari dosa-dosa, apa saja dosa-dosa yang mendatangkan murka Allah. Jadi kita harus peka, harus kita pelajari supaya kita benar-benar bisa melaksanakan seluruh tuntutan Tuhan, tidak setengah-setengah, tapi sepenuhnya. Ya, tadi kita udah baca di atas, di awal, tidak ada yang setengah-setengah. Ya, kita lanjut. Nah, kita lihat, tetapi Tuhan telah menjadikan hal itu jelas bahwa dosa sebagaimanapun kecilnya adalah satu kehinaan kepadanya. Jadi sekecil-kecilnya dosa tetap adalah pelanggaran hukum, dan upah dari pelanggaran hukum ialah maut. Jadi inilah tuntutan Tuhan. Ya, tuntutan Tuhan kita harus berlaku sepenuhnya, tidak ada yang setengah-setengah. Ya, kita lanjut nih. Apapun yang menjauhkan hati dari Tuhan harus dilenyapkan. Banyak orang yang berilahkan mamon. Cinta uang, ingin kekayaan adalah rantai emas yang mengikat mereka pada setan. Golongan lain pada berilahkan kemuliaan duniawi. Hidup boleh lagi
ya, di dalam kehidupan kita. Kita tunggu ini sinyalnya Ana kayaknya kurang bagus. Ya. Oke, lanjut Ana. Kita lihat tuntutan yang lain lagi di dalam periode 40 hari ini. Kita harus hidupkan semua tuntutan ini dalam periode 40 hari. Di dalam 3,5 tahun kita tidak berhasil, kita laksanakan. Harus kita berhasil dalam periode 40 hari. Orang-orang Kristen hendaknya bercerai dan memelihara perbedaan mereka sendiri dari dunia, roh dan pengaruh-pengaruhnya. Tetapi ia menuntut kesetiaan yang utuh. Kita tidak usah baca semuanya ya. Jadi itulah yang Tuhan minta. Sekarang kita lihat amaran sekarang. Victor Utef bicara apa? Oke, Victor Utef menggunakan Yesaya 52 ayat 9 dan 10. Bertempiklah, bersoraklah bersama-sama, hai segala jajahan Yerusalem yang sudah rusak. Karena Tuhan sudah menghiburkan umatnya, dia sudah menebus Yerusalem. Bahwa Tuhan sudah menyingsingkan lengan kesuciannya di hadapan mata segala bangsa. Dan segala ujung bumi akan menyaksikan selamat dari Allah. Apabila semua perkara ini jadi, maka seluruh bumi akan menyaksikan selamat dari Allah kita. Tetapi sekarang, marilah kita mendengar nasihat dari apa yang dikatakan dalam Yesaya 52 ayat 11. Apa yang harus ingin kita perbuat? Pergilah kamu, keluarlah kamu dari sana. Janganlah kamu menjamah barang keji. Keluarlah kamu dari tengah-tengahnya. Jadilah kamu suci, kamu yang membawa bejana-bejana Tuhan. Orang-orang yang membawa kebenaran Allah harus bersih. Mereka harus bebas dari setiap tali yang mengikat mereka dengan perkara-perkara dunia ini. Ya, ini sudah mulai terlihat jawabannya. Bagaimana caranya kita mengisi 40 hari ini? Ya, sudah kelihatan kita suruh berpisah. Kita disuruh berpisah keluar dari sana. Janganlah kamu menjamah. Jadi kalau Victor tadi katakan bagaimana kita bisa melaksanakan firman kalau kita masih berada di tengah-tengah orang-orang ini. Jawabannya sudah mulai terlihat ini dari amaran sekarang bahwa kamu harus keluar dari sana. Oke? Kita harus bebas dari setiap tali yang mengikat mereka dengan perkara-perkara dunia ini. Ya. Jadi alasan-alasan kita tentang dunia ini benar-benar harus dilepas. Kita terus, The Mount of Blessing 203 paragraf kedua. Keadaan yang lama yang lahir dari darah, oleh darah dan dari kehendak daging tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Kecenderungan-kecenderungan yang bersifat keturunan, kebiasaan-kebiasaan terdahulu harus dilepaskan. Kita tidak dapat oleh diri kita sendiri menang atas keinginan-keinginan dan kebiasaan-kebiasaan jahat yang berjuang untuk. Kita tak dapat mengalahkan musuh yang perkasa itu yang menahan kita dari perbudakannya. Hanya Allah saja yang dapat memberikan kepada kita kemenangan. Ia menghendaki kita agar kita berhasil menguasai diri kita sendiri, menguasai kemauan, jalan-jalan kita sendiri. Tapi ia tidak dapat bekerja di dalam kita tanpa persetujuan dan kerjasama kita. Jadi kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Roh ilahi itu bekerja melalui berbagai kecakapan dan kemampuan yang dikuasakan kepada manusia. Kemampuan-kemampuan kita diminta untuk bekerja sama dengan Allah. Keadaan alamiah yang lama, sifat kealamiah yang ada dengan kita semenjak dilahirkan tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Nah, ini kata-kata yang paling mengerikan ini. Dan ini harus kita cari jawabannya di dalam praktek kita. Yaitu tidak ada satu dari antara 100 keluarga yang akan bertambah secara jasmani, pikiran, ataupun rohaninya dengan tinggal di kota. Ya. Jadi inilah di dalam periode 40 hari kita harus mengisi dengan ini. Ya, kalau kita dulu di dalam periode 3,5 tahun kita belum melaksanakan, di dalam periode 40 hari ini, inilah yang harus kita lakukan. Ya, Ellen G. White katakan, tidak ada satu dari 100 keluarga yang akan bertambah secara jasmani, pikirani, ataupun rohaninya dengan tinggal di kota. Jadi 1 dari 100. Anggota Davidian kita ini berapa? Kalau misalkan ada 200 seperti ya grupnya Ria, kalau nggak salah ada 200 ya. Kalau anggotanya Ria misalkan 200 itu semuanya umat Allah, artinya hanya cuma 2 orang. Ya. Hanya 2 orang saja yang akan bertahan tetap berada tinggal di tengah kota. Ya, kita ulangi, kita baca. Tidak ada satu dari antara 100 keluarga yang akan bertambah secara jasmani, pikirani, ataupun rohaninya dengan tinggal di kota.
Jadi kalau saudara masih tetap tinggal di kota, ya saudara berharap saja 1 dari 100. Bisa saudara bertambah pengetahuan saudara dari jasmani, dari pikiran maupun rohani. Tapi kalau saudara di luar daripada 100 itu tetap tinggal di kota, artinya saudara sesuai kata-katanya Nyonya White ini, saudara tidak ada jaminan untuk saudara bisa menang. Iman, pengharapan, kasih, kebahagiaan akan jauh lebih baik diperoleh di tempat-tempat yang tenang, di mana terdapat ladang-ladang, bukit-bukit, dan pepohonan. Bawalah anak-anakmu jauh dari pemandangan dan kebisingan kota, jauh dari hiruk-pikuk laut, lalu lintas di jalan-jalan raya. Maka pikiran mereka menjadi lebih sehat, ternyata akan lebih mudah memasukkan kebenaran firman Allah ke dalam hati mereka. Ya, jadi kita disuruh apa? Tinggalkan kota. Oke? Ini petunjuk. Sekarang kita coba lihat dari contoh pengalaman. Contoh pengalaman umat Allah di masa lalu. Ya. Kita akan memperoleh jawabannya di dalam 40 hari ini apa yang harus kita lakukan. Kalau tadi Saudara Victor sudah katakan bahwa kita alangkah sulitnya untuk melaksanakan firman Allah kalau kita berada di tengah-tengah. Dan kita sudah dapatkan jawabannya. Kita harus keluar. Ya, mari kita baca lebih lanjut. Pengalaman Henokh yang pertama. Kita lihat dari kata-kata yang dihitamkan pertama, kita merasa tertekan oleh bertambahnya kejahatan orang-orang jahat itu dan takut bahwa ketidakpercayaan mereka itu akan mengurangi sikap hormatnya kepada Allah. Henokh menghindarkan diri dari pergaulan yang terus-menerus dengan mereka dan mengambil banyak waktu untuk sendiri, untuk berenung dan berdoa. Jadi di dalam periode 40 hari, kita punya pengalaman, contoh bagaimana apa yang kita tidak bisa lakukan di dalam periode 3,5 tahun. Apa sih yang membuat kita kok gagal terus? Kita sudah bercita-cita untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan yang nyawa. Ya, kenapa kok kita jatuh terus-terusan? Jawabannya adalah dari pengalamannya Henokh ini kita salah satunya kita dapatkan. Yaitu caranya bagaimana? Caranya kita benar-benar harus keluar. Kalau kita tidak keluar, ya itu tadi. Mungkin hari ini kita bisa menang, tapi besok kita jatuh lagi. Dan kemungkinan kita bangun lagi itu kecil. Kita akan jatuh lebih banyak, jatuh dan jatuh lebih dalam, lebih dalam. Kenapa? Karena kita menikmati segala pelanggaran-pelanggaran yang dibangun di lingkungan kita itu, kita turut menikmatinya. Jadi sehingga alangkah sulitnya untuk kita bisa keluar. Kalau kita tidak menikmati, itu kita mungkin bisa menang. Tapi masalahnya kita menikmati. Kita beda dengan pengalamannya Henokh. Kita baca tuh ya. Merasa tertekan oleh bertambahnya kejahatan orang-orang jahat. Kita merasa tertekan atau tidak? Kita di tengah-tengah masyarakat, kita tengah-tengah pergaulan. Adakah kita merasa tertekan? Ataukah malah kita merasa nyaman di antara pergaulan kita? Atau malah kita menjadi pemimpin, jadi leader di antara mereka? Kalau kita seperti itu tetap merasa nyaman, menjadi leader di tengah-tengah mereka, dijamin kata-kata Ellen G. White tadi, 1 dari 100 itu tidak akan bertambah pengalaman keagamaan. Ya, kalau kita tetap berada di tengah-tengah. Jadi ya, kita itu tidak akan pernah bisa menjadi pelaku firman. Kita tidak akan bisa memanfaatkan kesempatan. Kita akan gagal sebagaimana di renungan pendahuluan tadi. Ya, jadi kita harus punya pengalaman seperti Henokh. Kita harus merasa tertekan oleh bertambahnya kejahatan orang-orang di sekeliling kita. Dan kita harus punya rasa takut bahwa ketidakpercayaan orang-orang di sekeliling kita itu akan mengurangi sikap hormat kita kepada Allah. Henokh menghindarkan diri dari pergaulan. Saudara sudah menghindarkan diri dari pergaulan atau tidak? Ya, kita harus punya pengalaman sebagai pengalamannya Henokh. Kita harus punya rasa takut. Ya, harus punya rasa khawatir sebagaimana si Henokh. Kita khawatir sikap hormat kita kepada Allah itu nanti akan hilang. Ya, Henokh menghindarkan diri dari pergaulan yang terus-menerus dengan mereka dan mengambil banyak waktu untuk sendirian, untuk berenung dan berdoa. Banyak di antara kita malah nggak mau sendirian, malah mana nih ya orang-orang kok nggak ada ya, malah nyari teman kita.
Padahal Alkitab menyuruh kita menyendiri. Tapi faktanya kita banyak orang yang tidak bisa hidup sendirian. Kita selalu cari teman. Teman ke kanan, kita ke kanan. Teman ke kiri, kita ke kiri. Kalau seperti itu kita lakukan terus-menerus, kita tidak akan pernah bisa menjadi pelaku-pelaku firman sesuai apa yang Tuhan mintakan di dalam periode 40 hari. Ya, kita tahu murid-muridnya Yesus 3,5 tahun dia masih manusia lama, tapi setelah dia 40 hari dia benar-benar menjadi manusia-manusia yang tegas, berani, dan tidak ada takut-takutnya sebagaimana Petrus kita ikuti. Terus berubah total menjadi manusia yang lain daripada yang sebelumnya. Ya, kalau kita tidak juga berbeda dalam 3,5 tahun dan 40 hari, ya jangan pernah kita berpikir bahwa kita akan menang. Dengan demikian, ia menunggu di hadapan Tuhan sambil mencari satu pengetahuan yang lebih jelas akan kehendaknya. Agar ia dapat melaksanakannya, baginya doa merupakan nafas jiwa. Ia hidup dalam suasana sorga. Jadi Henokh menciptakan hidup di dalam suasana sorga. Ya. Jadi kita harus juga hidup di dalam suasana sorga, walaupun kita masih ada di dunia. Caranya bagaimana? Caranya ya seperti Henokh, kita keluar dari dunia. Oke, sekarang kita lihat pengalamannya Yohanes Pembaptis. Kita lihat sekarang. Yohanes memisahkan dirinya sendiri dari sahabat-sahabat dari kemewahan hidup. Kesederhanaan pakaiannya, baju yang dibuat dari bulu onta merupakan teguran yang mantap terhadap keborosan yang ditunjukkan oleh para imam. Saya tidak baca lagi karena kita sudah pernah baca. Saya cuma mau menegaskan yang dihitam-hitamkan. Saudara amati, Yohanes memisahkan dirinya sendiri dari sahabat-sahabat dan dari kemewahan. Ya, kita lihat memisahkan dirinya sendiri dari sahabat-sahabat dan dari kemewahan hidup. Oke, kita lanjut. Penyangkalan diri, kerendahan hati dan pertarakan yang dituntut dari orang benar, yang khusus dipimpin dan diberkati Allah, haruslah dinyatakan kepada banyak orang untuk melawan pemborosan kebiasaan merusak kesehatan dari mereka yang hidup dalam zaman yang merosot ini. Ya, jadi kita harus seperti Yohanes Pembaptis, kita harus memperlihatkan bahwa tuntutan Tuhan itu harus dinyatakan kepada banyak orang. Oke, kita terus. Menurut keadaan sewajarnya, anak Sakaria itu harus dididik bagi keimamatan. Saudara bisa lihat, saya kasih garis bawah. Harus dididik bagi keimamatan. Ya, saudara-saudara, bahwa Yohanes Pembaptis ini, ya, dia sebelum dikasih tugas untuk melakukan baptisan kepada orang banyak, sebelumnya dia harus mengalami sebuah proses, yaitu harus dididik bagi keimamatan. Ya, kita baca. Akan tetapi pendidikan di sekolah rabi-rabi pasti akan menjadikan dia tidak cocok untuk pekerjaannya. Allah tidak menyuruh dia pergi kepada guru-guru agama untuk belajar bagaimana menafsirkan Alkitab. Dipanggilnya dia ke padang belantara supaya ia dapat belajar dari alam kejadian dan alam kejadian itu. Nah, saudara lihat dari kata-kata yang disampaikan oleh Ellen G. White di sini. Jadi harus dididik bagi keimamatan. Jadi sebelum si Yohanes Pembaptis ini diberikan penugasan untuk membaptiskan orang banyak, dia harus dididik bagi keimamatan. Di mana pendidikan keimamatan itu? Dijelaskan di sini, tidak di sekolah rabi-rabi. Ya, dia tidak disekolahkan ke sekolah rabi-rabi. Ya, tapi dia dipanggil ke padang belantara supaya ia dapat belajar dari alam kejadian dan alam kejadian itu. Nah, dari kata-kata ini, saudara sudah bisa melihat ada dua periode kehidupan rohaninya Yohanes Pembaptis, yaitu sebelum dia menghadapi didikan bagi keimamatan dan sesudah dia mengalami sebuah pendidikan keimamatan. Ya, nah tadi di atas, Ana boleh ke atas sedikit, Ana? Di atas kita lihat dari pengalamannya Yohanes Pembaptis diawali dengan kata-kata dia memisahkan diri. Coba ke atas sana.
Nah, Yohanes memisahkan dirinya sendiri dari sahabat-sahabat dari kemewahan hidup. Artinya, Yohanes Pembaptis ini tidak tinggal sepenuhnya di padang belantara atau di goa, sebagaimana yang kita sudah pelajari. Dia bukan tinggal di goa seumur hidupnya. Dia hanya tinggal di goa dalam rangka pendidikan keimamatan saja. Tapi sebelumnya dia masih bergaul, dia masih punya sahabat-sahabat, ya, dan dia juga mengalami hidup yang penuh kemewahan katanya di sini, ya. Oke, lanjut ke bawah lagi, anak. Jadi artinya sama halnya dengan yang kita pelajari berdua, ya, sama halnya yang sedang kita pelajari dari angka 40 tadi, bahwa orang-orang yang Tuhan mau tugaskan untuk pekerjaan bagi orang banyak, selalu Tuhan mempersiapkan jangka waktu tertentu bagi dia, ya, dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dia dipersiapkan untuk jangka waktu tertentu, dikarantina lah istilahnya, ya, sebelum dia memperoleh suatu penugasan yang dia akan dipekerjakan. Dan ini juga yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, ya. Hanya saja di sini tidak menggunakan angka 40. Kalau yang tadi kita lihat semua contoh-contoh itu menggunakan angka 40. Walaupun tidak ada satu satu apa ya, angka 40 itu angka mutlak, tapi sebuah angka lambang. Tapi di sini kita bisa melihat ternyata pola kerja Tuhan adalah selalu sebelum Tuhan mempenugaskan seseorang untuk penugasan bagi orang banyak, Tuhan mempunyai suatu jangka waktu pendek bagi masing-masing pekerja-pekerjanya. Dipisahkan dari seluruh rangkaian kehidupan kerohanian. Jadi tidak semuanya perjalanan orang itu akan menjadi seluruh kehidupannya dia baru langsung penugasan, tidak. Ada jangka waktu tertentu singkat yang dipersiapkan untuk dia dia dibedakan dari seluruh jangka periode kerohanian, kehidupan rohaninya. Di suatu daerah yang sunyi, ia tinggal di antara bukit yang tandus, jurang-jurang yang dalam, dan gua-gua batu, tetapi dalam adalah kemauannya sendiri. Nah, kita ikuti. Tapi adalah kemauannya sendiri untuk meninggalkan segala kesenangan dan kemewahan hidup demi disiplin yang keras di padang belantara. Jadi, pindahnya dia ini bukan dari lahir, tapi keinginannya dia sendiri untuk meninggalkan segala kesenangan dan kemewahan hidup demi disiplin yang keras. Jadi artinya dulunya dia pernah hidup bersama-sama dengan lingkungannya yang penuh kesenangan dan kemewahan. Memang kita tidak punya catatan, tapi dari kata-kata ini kita bisa lihat bahwa dia artinya dulunya pernah menikmati kehidupan sebagaimana anak lambang anak hilang, ya, yaitu hidup penuh kesenangan dan kemewahan. Nah, dia sadar diri atas kemauannya sendiri, meninggalkan semua kehidupan yang sebelumnya demi disiplin yang keras. Jadi ini jawabannya untuk Victor juga. Jadi kalau kita mau benar-benar memperoleh hidup yang sepenuhnya, maka kita harus berpindah meninggalkan semua kehidupan kita sehari-hari untuk memperoleh disiplin yang keras. Disiplin yang keras tidak akan mungkin diperoleh kalau si Yohanes Pembaptis masih berada di antara teman-teman. Di sana keadaan di sekelilingnya cocok bagi kebiasaan-kebiasaan sederhana dan penyangkalan dirinya. Jadi kehidupan yang terpisah daripada hiruk pikuknya kota itu benar-benar tempat yang cocok bagi kebiasaan sederhana dan penyangkalan diri. Jadi di kota itu penyangkalan diri nggak bisa kita dapatkan, kehidupan sederhana juga kita tidak bisa dapatkan. Ya, kita lanjut. Dalam keadaan tidak terganggu oleh keramaian dunia, ia dapat mempelajari pelajaran-pelajaran dari alam, dari kejadian, dari wahyu dan dari alam. Ya, kita terus. Ia tidak percaya pada kuasanya sendiri untuk melawan pencobaan dan menjauhkan diri dari hubungan yang tetap dengan doa, agar ia jangan kehilangan rasa akan kedahsyatan dosa itu. Jadi demi dia supaya bisa tetap jijik terhadap pelanggaran dosa, ya, demi supaya dia tetap melihat dosa itu adalah sesuatu yang menjijikkan, maka dia
dia mencoba meninggalkan kehidupannya sebelumnya. Dia sangat tidak percaya sama kemampuannya dia sendiri melawan pencobaan. Ya, ya, dia tidak percaya pada kuasanya sendiri untuk melawan pencobaan dan menjauhkan diri dari hubungan yang tetap dengan dosa. Jadi sangat sadar dia akan kelemahan. Ya, sama seperti Henoh tadi, sangat sadar sehingga dia meninggalkan pergaulan. Ya, oke. Ini harus kita pahami. Kedua orang ini semua adalah orang yang sejenis, yaitu orang-orang yang tidak meninggikan diri. Oke, lanjut. Nah, kita ini lihat yang berikutnya adalah penyerahan seumur hidup. Tetapi kehidupan Yohanes tidak dihabiskannya untuk bermalas-malasan di tempat yang sunyi, itu tidak dilakukan untuk bermalas-malasan. Itu semata-mata bertekun dengan murka muram atau mengasihkan diri untuk kepentingannya diri sendiri. Jadi dia mengasingkan dirinya tidak hanya untuk kepentingannya dirinya sendiri. Ya, kadang-kadang ia pergi berbaur dengan orang banyak. Kita lihat kadang-kadang ia pergi berbaur dengan orang banyak. Dan ia selamanya merupakan seorang pengamat yang menunjukkan perhatian besar terhadap apa yang terjadi di dunia. Ya, dari tempat kediamannya yang suci, ia mengamat-ngamati perkembangan peristiwa. Dengan penglihatan yang diterangi oleh Roh Ilahi, dipelajarinya tabiat-tabiat manusia supaya ia tahu bagaimana cara mencapai hati mereka dengan pekabaran dari sorga. Beban tugasnya dipikulnya dalam kesunyian oleh kerenungan dan doa. Ia berusaha memperkuat jiwanya guna pekerjaan hidup yang ada di hadapannya. Jadi guna pekerjaan hidup yang ada di hadapannya, Yohanes rela meninggalkan semua. Apakah kita juga rela demi pekerjaan hidup yang ada di hadapan kita? Kan kita akan menghadapi suatu pekerjaan yang ada di depan kita. Maukah kita melakukan sebagaimana Yohanes Pembaptis? Kalau Yohanes Pembaptis ini adalah lambang daripada Elia, dan kita juga Elia akhir zaman, maka lambang Yohanes ini adalah contoh saingan daripada kita calon 144 ribu. Ya, sekarang kita coba baca catatan. Ana boleh digeser. Bila dari cerita pengalaman murid-murid Yesus kita dapatkan bahwa ada pembagian pendidikan kerohanian bagi umat Allah, yaitu 3,5 tahun dan 40 hari, dan di sana pun kepada kita ditunjukkan perbedaan bagaimana beragama dalam pendidikan 3,5 tahun dengan 40 hari dari pengalaman murid-murid Yesus. Akan tetapi dari pengalaman Yohanes Pembaptis kita dapatkan bahwa walaupun tidak ada perbedaan pendidikan kepada Yohanes Pembaptis secara spesifik waktu, namun sangat jelas ditunjukkan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis sebelum penugasannya ia telah dimasukkan ke dalam pendidikan yang khusus, yaitu dipisahkan dari pergaulan dan dari kemewahan. Kita harus juga melakukan hal yang sama. Baru setelah ia selesai dari pendidikannya, ia keluar dari tempatnya yang sunyi, barulah memulai pekerjaan, dan dari catatan ia tidak kembali ke dalam gua yang tersembunyi lagi sampai ia mengakhiri penugasan. Murid Yesus pun demikian dalam 40 hari. Mereka tidak lagi mengajar keluar seperti 3,5 tahun sebelumnya. Lalu bagaimana penyampaian pekabaran? Mungkin dari antara kita akan bertanya demikian. Dari cerita Yohanes Pembaptis kita dapatkan bahwa ia selama pendidikannya tidak sepenuhnya menutup diri. Sesekali ia bergaul, bertemu dengan orang-orang, mengikuti perkembangan sebagaimana dikatakan, perhatian besar terhadap apa yang terjadi di dunia. Dari tempat kediamannya yang sunyi itu, ia mengamati perkembangan peristiwa. Dengan penglihatan yang diterangi oleh Roh Ilahi, dipelajarinya tabiat manusia-manusia supaya ia tahu bagaimana cara mencapai hati mereka dengan pekabaran dari sorga. Beban tugasnya dipikulnya. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk diri pribadi Yohanes Pembaptis yang sempurna. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh calon-calon 144 ribu dalam menjelang menghadapi penugasan Roh Suci hujan akhir. Jadi bukan lagi sibuk-sibuk fishing dan hunting sebagaimana dalam 3,5 tahun sebelumnya. 40 hari itu cenderung diperuntukkan bagi pematangan, pemberesan terhadap hal-hal yang masih kurang dalam 3,5 tahun. Itulah sebagaimana contohnya murid-murid Yesus tidak ada kita baca mereka berkunjung-kunjung. Ya, berkunjung itu tidak kita temukan.
Jadi artinya sekarang kita hanya menyampaikan kebenaran tanpa membuka diri untuk buang waktu berdebat, menunggu Roh bekerja membangunkan mereka yang masih dapat diselamatkan, yaitu yang masih tersembunyi. Intinya 40 hari itu adalah untuk introspeksi diri demi mencapai kesempurnaan. Jadi nasihat-nasihat untuk berpisah dengan dunia, mengasingkan diri dari pergaulan, siap sedia dianggap aneh, semua adalah petunjuk bagi calon 144.000 dan wajib dilaksanakan bila ingin menang. Karena sebagaimana contohnya, murid Yesus harus menjalani pendidikan yang berbeda 40 hari. Dan Yohanes Pembaptis harus dikucilkan menyendiri sebelum penugasannya. Dan itu sangat penting karena ia sadar akan kelemahan dirinya. Dari pengalaman Heno dan Yohanes Pembaptis, kita ditunjukkan di mana tempat yang dapat menunjang usaha kita. Dan usaha-usaha apa yang harus dilakukan untuk memperoleh penugasannya. Ya, jadi dari cerita Heno dan Yohanes kita sekarang sudah terlihat di mana tempat kita bisa melaksanakan supaya tidak terintimidasi atau terkontaminasi seperti yang Saudara Victor tadi khawatirkan. Ya, yaitu di tempat yang terpisah. Bedanya dengan murid-murid Yesus dalam hal memperharui diri. Murid Yesus sebagian sudah mereka melakukan dalam pendidikan 3,5 tahun. Tinggal kesombongan, tinggi hati, ingin lebih dari yang lain. Sementara mereka sudah terpisah dari dunia sekitar. Jadi bedanya murid Yesus dengan Heno dan Yohanes. Murid Yesus di dalam pendidikan 3,5 tahun, dia sudah terpisah dari dunia sekitar. Sedangkan cerita Heno dan Yohanes Pembaptis, sebelumnya mereka masih bersama hidup di tengah-tengah orang-orang dunia sekitarnya. Sehingga lambang contoh Heno dan Yohanes lebih tepat mengena kepada kita yang boleh dikatakan sekarang ini masih berjuang meninggalkan manusia lama, yang bahkan sifat dan budaya kita waktu di Protestan ataupun Advent pun masih saja dipraktekkan. Ya, jujur saja kita praktek-praktek kita dulu masih di agama kita yang dulu bahkan atau masih di Advent pun banyak yang masih kita praktekkan sampai hari ini. Dan itu harusnya sudah tidak lagi kita lakukan di dalam periode 40 hari. Ya, nah sekarang kita coba lihat alasan pengetahuan 40 hari ini sekarang dibukakan kepada kita. Ya, Tuhan hendak memberitahukan melalui contoh-contoh saingan bahwa kita harus beranjak dari kondisi kita yang selama ini kepada kondisi yang jauh berbeda. Walaupun dahulu sudah sering amaran ini kepada kita diperdengarkan, namun melalui lambang ini, Tuhan menegaskan kepada kita calon 144.000 bahwa ada waktu khusus tertentu yang harus berbeda dengan usaha-usaha sebelumnya. Harus ada kesungguhan dan keseriusan perhatian yang tidak berbagi sepenuhnya untuk persiapan pekerjaan. Bila kita tidak mau keluar dari dunia sekarang kita dan tetap bersama dengan dalam lingkungan orang-orang yang tidak memandang dosa itu sebagai sesuatu yang menjijikkan, maka kita harus siap mengambil sesuatu resiko yang lebih besar dan lebih berat daripada Henoh dan Yohanes Pembaptis. Siap saudara? Siap saudara mengambil resiko yang lebih berat dari Henoh dan Yohanes Pembaptis? Kalau saudara tidak mau keluar dari lingkungan saudara, bila kedua tokoh itu dengan kesetiaannya yang luar biasa saja masih ragu akan kemampuannya mempertahankan diri, maka mungkinkah kita akan lebih kuat dan mampu dari mereka? Bersediakah kita untuk harus berjuang lebih keras lagi dari mereka? Kenalilah diri sendiri, nilailah mampukah kita. Kira-kira demikian, saudara. Ana, boleh lanjut, Ana? Oke, ini yang berikutnya adalah kekhawatirannya Yohanes Pembaptis yang menjadikan alasannya dia untuk pergi memisahkan diri. Ya, mari kita lihat. Isilah seluruh hati dengan firman Tuhan. Firman, kita langsung baca yang dihitamkan saja ya. Demikianlah pula lah dalam perkara rohani, yakni apa yang kita pikir-pikirkan, itulah yang memberi corak dan kekuatan rohani kita. Nah, kalau kita masih di tengah-tengah orang-orang yang melanggar hukum, kita masih tinggal di lingkungan sekitar kita,
dengan mereka berpikir sebagaimana yang kita lihat. Dan kita juga ada di tengah-tengah itu, kita berpikir juga sebagaimana mereka, sebagaimana yang tadi di awal sekali kita belajar, kita sudah banyak memasukkan bicara-bicara politik di dalam jam sabat kita, ya. Jadi itulah corak pikiran kita, corak kekuatan rohani kita juga terpengaruh di dalam. Maka kata-kata yang dikhawatirkan rohani, dikhawatirkan oleh Yohanes Pembaptis ini terbukti di dalam diri kita. Itulah sebabnya kenapa kita harus keluar. Supaya hal-hal yang dikhawatirkan dari Ellen G. White ini jangan ada di dalam diri kita. Ya, kalau kita tetap begini, maka corak kekuatan kerohanian kita itu tergambar. Dan misi dari usaha Tuhan menciptakan suatu pendidikan 40 hari berbeda dari periode 3,5 tahun, gagal total di dalam diri kita. Oke, yang berikutnya. Kita sedang hidup di dalam masa paling genting di sejarah dunia ini. Nasib orang banyak di dunia ini tidak lama lagi ditentukan. Keselamatan masa depan kita sendiri dan juga keselamatan orang lain tergantung pada jalan yang kita tempuh sekarang. Kita perlu dituntut oleh roh kebenaran. Setiap pengikut Kristus harus dengan sungguh-sungguh bertanya, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki kulakukan? Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa dan berdoa dan merenungkan lebih banyak firman-Nya, terutama yang menyangkut penghakiman. Sekarang kita harus mencari pengalaman yang dalam dan hidup dalam perkara-perkara Allah. Sekarang, jangan ada sesaat pun waktu yang terbuang. Peristiwa-peristiwa penting yang vital sedang terjadi sekitar kita. Kita berada dalam daerah setan yang mempesona. Janganlah tertidur, hai pengawal-pengawal Allah, musuh sedang mengintai, siap sedia, setiap saat untuk menerkam dan memangsa. Kalau engkau jadi lalai dan mengantuk. Ya, kita hidup di dalam daerah setan yang mempesona. Siapa yang tidak terpesona? Segala kenyamanan ditawarkan, segala kenikmatan, segala kesenangan kita juga jalani. Kita sama sekali tidak ada tertekan melaksanakan semuanya seperti Heno tadi. Karena kita menikmati. Kalau Heno tidak menikmati, kita menikmati. Betapa hancurnya kita. Ya, kalau Heno saja menyadari, kita ini masa kita tidak menyadari. Setan sedang menggunakan segala alat untuk menjadikan kejahatan dan kemaksiatan itu populer. Kita tidak dapat menyusuri jalan-jalan di kota besar tanpa melihat adanya perkara-perkara yang jahat, seperti yang dimuat dalam banyak buku novel atau yang dipertunjukkan di dalam gedung bioskop. Pikiran dididik supaya biasa dengan dosa. Ya, ini setan yang bikin. Pikiran dididik supaya biasa dengan dosa. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang jahat yang merosot akhlaknya terus-menerus dihadapkan kepada orang banyak melalui majalah-majalah sekarang ini. Dan segala sesuatu yang dapat membangkitkan hawa nafsu dihadapkan kepada mereka dalam cerita-cerita yang merangsang. Mereka mendengar dan membaca begitu banyak tentang kejahatan-kejahatan yang keji, sehingga hati nurani yang dulunya begitu peka, yang akan merasa gentar melihat pemandangan-pemandangan mengerikan itu, sekarang menjadi kebal dan mereka sangat menaruh perhatian kepadanya. Sedih nggak itu? Kita dulu khawatir sama berita-berita itu, takut, malah sekarang kita menjadi kebal dan menaruh perhatian kepadanya. Bahkan kita sekarang menaruh perhatian kepadanya. Aduh, ini kan bahaya. Banyak dari antara kepelesiran yang populer dewasa ini, sekalipun bagi mereka yang mengaku diri Kristen, cenderung untuk menjadi tujuan yang sama seperti yang ada pada orang kafir pada zaman dahulu. Hanya sedikit saja di antara mereka yang tidak dijadikan setan sebagai alat untuk membinasakan jiwa. Melalui drama, ia telah bekerja selama berabad-abad membangkitkan nafsu dan bersuka-suka dalam kejahatan. Opera, ya, dengan pemandangan yang mempesona serta musik yang merangsang, tarian-tarian orang bertopeng dan dansi permainan kartu, setan telah gunakan untuk menghancurkan benteng prinsip dan membuka pintu kepada pemanjat hawa nafsu. Di dalam setiap kumpulan untuk mencari kepelesiran di mana kesombongan ditunjukkan dan selera makan dimanjakan, di mana seorang dituntut untuk melupakan Tuhan dan kehilangan pandangan terhadap perkara-perkara yang bakal. Di sanalah setan mengikat belenggu kepada jiwa-jiwa manusia. Syarat kehidupan kekal itu adalah sama juga sekarang dan dahulu. Sama dengan dahulu sebelum leluhur kita jatuh ke dalam dosa Taman Eden. Yaitu penurutan yang sempurna kepada hukum Tuhan. Kebenaran yang sempurna. Oke?
Nah, habis ya. Nah. Dan inilah kekhawatiran-kekhawatiran yang harus ada di dalam pikiran kita. Jadi langkah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan Henokh itu adalah langkah yang harus kita lakukan. Kalau kita adalah contoh saingan daripada Henokh, maka kita juga harus, kita contoh saingan daripada Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis adalah Elia, maka kita juga harus melakukan karantina sebagaimana yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan kalau kita tidak lakukan karantina sebagai Yohanes Pembaptis, seperti yang Yohanes Pembaptis, maka kita tidak akan muncul sebagai Elia akhir zaman. Karena Yohanes Pembaptis adalah Elia, lambang Elia. Ya, saudara. Jadi apa yang saya bacakan ini cukup mengagetkan bagi kita semua. Jujur bagi saya yang baca pun saya kaget. Karena saya baca, wah kalau gitu nggak ada maaf-maaf. Tidak ada tawar-tawar. Karena hanya 1 dari 100 yang akan bertambah dalam agama, dalam pengetahuan, dalam segala macam. Artinya, lebih dari 1 itu tidak berhasil. Ya kalau beruntung kita 1 dari 100 itu. Kalau 100 kelompok kita aja 100 orang aja nggak nyampe. Kalau gitu boleh dikatakan semuanya hilang nih dari yang kita lihat sekarang. Karena semuanya masih tersembunyi. Kalau gitu yang kita belajar sekian lama ini hilang semua. Kalau lihat dari kata-katanya Nyawet itu. Ya, oke, Ana. Habis ya, Ana. Yang ke-8 apa, Ana? Ada nggak 8? Sampai 7 kayaknya, Cok. Oh, sudah habis. Ya, kira-kira demikian. Ternyata nyampe juga pembelajaran kita selesai. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita tutup sahabat dulu. Demikian pembelajaran kita. Renungan yang paling terakhir yang harus kita pikirkan adalah apa? Karena kita adalah Elia akhir zaman, kita adalah Yohanes Pembaptis akhir zaman, maka bila Yohanes Pembaptis di akhir zaman, Yohanes Pembaptis dahulu sebelum penugasannya, ya di dalam periode lambang 40 harinya, dia harus dikarantina, terpisah dari seluruh kehidupan sehari-harinya, maka kita juga harus menciptakan sebuah periode waktu bagi masing-masing kita untuk terpisah dari seluruh kehidupan kita yang sehari-hari. Kita tidak bergaul, kita tidak bertemu dengan orang-orang yang tidak merasa jijik pelanggaran-pelanggaran hukum. Ya, kita membatasi mata kita, telinga kita benar-benar menjauh dari semua yang sehari-hari kita kemarin. Kita harus menjadi manusia yang baru. Kalau Yohanes Pembaptis takut sama kemampuan dirinya sehingga dia memisahkan diri, masa kita punya keberanian lebih berani daripada Yohanes Pembaptis? Mungkin kira-kira itu saja pelajaran yang saya mau sampaikan kepada saudara tentang kewajiban kita di dalam periode 40 hari. Ya, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau saudara ada yang mau mengatakan tapinya kepada Tuhan saja, tapi tidak bisa tapi kepada kita semua yang sama-sama hanya bisa membaca. Kita tidak punya keputusan apapun. Kita tidak punya wewenang apapun yang Tuhan berikan selain daripada melaksanakan Tuhan minta. Kira-kira demikian. Mari kita bertelut bersama-sama